Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Partai Buruh yang kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada hari ini. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan ini dilakukan karena UU Cipta Kerja dinilai merugikan para buruh di seluruh Indonesia. Massa buruh memadati halaman depan DPR RI dengan menggunakan atribut baju partai dan juga bendera partai. Demo tersebut dijaga ketat petugas kepolisian dan pintu gerbang kantor DPR RI dipasang kawat berduri. Aksi tersebut dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demo ini dipandu oleh sebuah mobil komando orasi yang berada di tengah halaman depan gedung DPR RI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak hanya menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ratusan buruh juga meminta pencopotan Dirjen Pajak. Selain poin penolakan Omnibus Law dan pencopotan Dirjen Pajak, ada juga tuntutan-tuntutan yang lain, yaitu pengesahan RUU PPRT atau perlindungan pekerja rumah tangga dan juga menolak RUU Kesehatan. Aksi tersebut juga diikuti oleh organisasi serikat buruh yang hadir dari kawasan Jabodetabek. Sedangkan untuk serikat buruh di luar kawasan Jabodetabek, mereka menggelar aksi di daerahnya masing-masing. Said Iqbal juga mengatakan kalau selain menggelar aksi di berbagai kota industri, pengurus partai buruh yang berada di daerah non-industri juga akan membentangkan spanduk di tempat-tempat yang strategis. Menurut Said Iqbal, aksi ini bukan yang pertama kali, tapi sudah suatu lanjutan dari aksi-aksi mereka yang pernah dilakukan sebelum hari ini. Bahkan, mereka mempersiapkan untuk stop produksi serentak yang akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Said Iqbal juga menuturkan sangat tidak mungkin negara ditempatkan sebagai agen outsourcing, karena hal itu merupakan pelanggaran konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Bagaimanapun, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau DPR mengesahkan ini, mereka akan mogok nasional, kata Said Iqbal. Berita berikutnya merupakan kelanjutan dari peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Para korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dibiayai untuk mengontrak rumah selama 3 bulan oleh Pertamina. Setiap kepala keluarga akan diberi 5,6 juta rupiah oleh Pertamina. Corporate Secretary PT Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, biaya 5,6 juta rupiah termasuk biaya mengontrak selama 3 bulan, serta tambahan 2 juta untuk kebutuhan di kontrakan. Rincian dari biayanya itu adalah 1,2 juta rupiah dikalikan 3 bulan ditambah dengan 2 juta untuk kebutuhan di kontrakannya. Jadi semua totalnya 5,6 juta rupiah. Irto juga mengatakan masyarakat korban kebakaran bisa memilih sendiri kontrakannya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk melakukan hal ini. Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang telah meninggalkan posko pengungsian. Mereka yang sudah meninggalkan posko pengungsian akhirnya tinggal di rumah kontrakan. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri menjelaskan, saat ini pihaknya telah menangani 154 KK di Kelurahan Rawabadak Selatan, tepatnya di RW 001.
Berita selanjutnya, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi pekan depan. Hal itu terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Andi yang dinilai tidak wajar dan adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pemanggilan KPK ini dilakukan karena sudah ada laporan dari PPATK dan untuk mendapatkan klarifikasi langsung terkait harta milik Andi Pramono. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya mengungkap Andi memiliki transaksi mencurigakan yang saling salib menyalip besarnya. Temuan transaksi mencurigakan itu telah diserahkan kepada KPK sejak awal 2022 lalu. Ivan juga mengatakan bentuk transaksi aneh Kepala Bea Cukai itu yakni dia kerap menerima setoran dari perusahaan dengan jumlah yang besar dari riwayat transaksi yang ditemukan oleh PPATK. Walaupun Ivan belum mengungkap secara detail terkait nilai transaksi yang melibatkan Andi, namun ketika ditanya soal lebih besar mana sih transaksi dari Andi Pramono dibandingkan dengan Rafael Alun, Ivan menganalogikan seperti bus antar kota antar provinsi yang salib menyalip. Berita berikutnya adalah kabar gembira untuk jemaah haji Indonesia. Indonesia menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota jemaah haji. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 12 Maret 2023. Indonesia mendapatkan kuota tambahan petugas dan juga Indonesia menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota jemaah. Dalam pertemuan itu, Menak Yakut bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait tambahan kuota. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif, Dirjen Kemenak Faisal Ali Hashim, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta staf khusus Menak Wibowo Prasetyo dan Isfah Abidal Aziz. Selain itu hadir juga Jubir Kemenak Ana Hasbi, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Menak Yakut mengatakan di antara misi kunjungannya ke Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jemaah haji Indonesia dan juga petugas. Dua hal tersebut dia bahas dengan Menteri Taufik di Jeddah. Dia juga menjelaskan tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah lansia. Karena dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih dari 64.000 jemaah yang masuk kategori lansia. Menak Yakut sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jemaah lansia. Karenanya, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Menak Yakut juga menyebut beragam persiapan layanan pun difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, termasuk mereka yang sudah lansia. Hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab mayoritas jemaah Indonesia adalah perempuan, mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat berada di toilet. Terkait tambahan kuota jemaah haji, Menak berharap Menteri Taufik bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab selalu akan butuh waktu untuk persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan. Hal lain yang dibahas oleh dua menteri ini adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, Fast Track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta bagi jemaah dari DKI Jakarta, Banten,
Lampung, dan sebagian dari Jawa Barat. Adapun layanan ini sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak berada di Bandara Indonesia. Sehingga jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi. Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas ini pada tahun ini sebanyak 55.321 jemaah. Dan Menteri Yakut menyampaikan ke Menteri Taufik agar bisa ditambah untuk bandara lainnya. Menteri Taufik akan mempertimbangkan penambahan layanan fast track ini, kata Menak Yakut. Berita terakhir datang dari Aliansi Jurnalistik Independen, AJI, yang menyebut jika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak mengkriminalisasi kelompok rentan, termasuk pers. Menurut Sekretaris Jenderal AJI, Ika Ningtyas, pada konferensi pers yang dilakukan hari Senin, 13 Maret 2023 di Jakarta Pusat mengatakan bahwa pihaknya mencatat dalam 2 tahun terakhir ada sebanyak 4 jurnalis yang dilaporkan terkait UU ITE. Mereka divonis bersalah dengan UU ITE karena menulis kritik pejabat publik terkait isu korupsi, kebijakan publik, hingga agraria. Ika menambahkan, perlindungan dari Undang-Undang Pers yang sudah tercantum justru dibayang-bayangi oleh UU ITE yang membatasi kebebasan pers. Undang-Undang ITE ini banyak disalahgunakan oleh pejabat hingga narasumber untuk membungkam pemberitaan terkait kasus kritis. Kebebasan pers bahkan dituangkan dalam surat keputusan bersama pada tahun 2021 untuk mengecualikan beberapa kegiatan jurnalistik dari Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Pasal 27 Ayat 1. Namun sayangnya itu semua tidak berdampak apa-apa. Salah satu contoh, AJI mencoba mengadvokasi kasus jurnalis di Aceh untuk dihentikan, tetapi itu tidak bisa hingga hari ini. Sementara itu, Ika juga menjelaskan jika 4 kasus jurnalis ini hanya contoh dari beberapa kasus jurnalis lainnya yang masih dalam tahap dilaporkan dan menggantung tanpa keputusan. Karena banyaknya tindak kriminalisasi terhadap pers ini, AJI mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi UU ITE sesegera mungkin. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 13 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.